Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat juara. Kali ini kakak akan ngebahas TF10 untuk kelas 10 mengenai hitungan kimia. Baik, kita lihat soal nomor 1. Sebanyak 2 gram NaOH yang MR-nya 40 dilarutkan ke dalam air sampai volume larutannya 500 ml. Molaritas larutan yang terbentuk sebesar, sahabat juara, untuk mencari molaritas rumusnya adalah seperti ini. Mol zat tersebut dibagi dengan volume larutannya. Atau kalian bisa gunakan rumus turunannya, yaitu massa zat tersebut dibagi MR dikali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Ya, karena di soal diketahui volume larutannya mililiter, kita akan gunakan rumus turunan ini. Baik, kita langsung aja hitung molaritas dari larutan NaOH yang terbentuk. Massa NaOH yang ada di soal sebesar 2 gram dibagi dengan MR-nya adalah 40 dikali 1000 per volume larutannya sebesar 500 ya. 1000 dibagi 500 kita coret jadi 2 kali 2 4 dibagi 40 sebesar 0,1 M ya. Baik sahabat juara, untuk soal nomor 1 ini jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebanyak 5,8 gram gas butana yang MR-nya 58 dibakar dengan gas oksigen berlebih menurut reaksi. Kalian lihat tampak pada papan tulis ini. Volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan standar atau STP adalah, sahabat juara, kalau kalian lihat di soal, diketahui bahwa gas oksigennya berlebih ya. Nah, kalau gas oksigennya berlebih berarti gas butana yang sebesar 5,8 gram ini dipastikan habis bereaksi. Nah, kita akan cari mol gas butana yang bereaksi tersebut. Kita akan cari molnya. Mencari mol adalah massa dibagi MR untuk senyawa. Berarti massanya 5,8 dibagi MR-nya 58. Kita akan dapatkan 0,1 mol. Ya. Nah, kita akan cari mol dari CO2 dengan membandingkan koefisien dengan molnya. Ya, karena pada saat bereaksi selalu berlaku hukum perbandingan mol zat yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisiennya, ya. 2:8 atau 1:4. Kalau ini 0,1 berarti dipastikan ini berapa? 0,4 mol ya. Atau kalian bisa mencari dengan cara yang lain ya. Mol yang akan kita cari koefisiennya dibagi dengan koefisien yang diketahui molnya dikali dengan 0,1. 8/2 dikali 0,1 sama aja ya, 0,4. Baik, selanjutnya kita akan cari volume gas CO2 pada keadaan standar dengan rumusan adalah mol gas tersebut dikali dengan volume molar pada saat STP 2,4 ya, liter per mol. Kita masukkan 0,4 mol ya dikali 22,4 liter per mol. Nanti mol ini akan saling menghilangkan, didapatkan satuan liter. Ya, sahabat juara, kalau dikalikan nilainya adalah 8,96 liter. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya yang C. Sahabat juara, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di laboratorium, gas klor dapat dibuat dari reaksi antara MnO2 dengan larutan HCl berlebih. Sesuai dengan persamaan reaksi seperti ini. Ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Pertanyaannya adalah untuk menghasilkan 14,2 gram gas klor yang MR-nya 71, maka massa MnO2 yang MR-nya 87 yang diperlukan sebanyak. Nah, sahabat juara, soal nomor 3 ini persis seperti soal nomor 2. Nah, bedanya di nomor 2, data dari salah satu reakan yang bereaksi dikasih tahu. Sedangkan di nomor 3 ini data dari salah satu produk yang dihasilkan dikasih tahu. Nah, baik, kita akan cari mol dari gas
CO2 yang dihasilkan. Caranya adalah massa dibagi dengan MR-nya. Massanya adalah 14,2, MR-nya 71. Kita akan dapatkan sebesar 0,2 mol. Nah, selanjutnya kita akan cari mol dari MnO2 yang bereaksi dengan memakai perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Kita lihat ini 1 koefisiennya, ini juga 1. Berarti mol Mn2 juga sama sebesar 0,2 mol ya. Selanjutnya kita akan cari massa dari MnO2 yang bereaksi. Cara mencari massa adalah mol dikali dengan MR-nya. Molnya sebesar 0,2, MR-nya adalah 87 ya. Jika kalian hitung didapatkan sebesar 17,4 gram. Ya. Baik sahabat juara, untuk soal nomor 3 ini jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor terakhir. Sebanyak 0,4 mol logam aluminium direaksikan dengan 0,8 mol larutan H2SO4 menurut reaksi seperti berikut. Nah, pertanyaannya adalah jumlah reaktan yang bersisa. Sahabat juara, di soal nomor 4 ini dikasih tahu jumlah mol mula-mula dari kedua reaktan. Oleh karena itu kita akan gunakan mula-mula bereaksi sisa. Selanjutnya kita akan cari reaksi pembatas dengan cara mol mula-mula dibagi koefisiennya. Nah, yang terkecil merupakan reaksi pembatas. Nah, kita hitung 0,4 dibagi 2 sebesar 0,2. 0,8 dibagi 3 kira-kira 0,26 ya. Ini berarti lebih kecil. Oleh karena itu Al ya merupakan pereaksi pembatas ya. Karena Al adalah pereaksi pembatas, mol mula sebesar 0,4 mol, pada saat bereaksi juga sebesar 0,4 mol ya. Nah, selanjutnya kita akan hitung mol dari H2SO4 yang bereaksi serta produk yang dihasilkan dengan menggunakan pada saat bereaksi selalu berlaku hukum perbandingan mol zat yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisiennya ya. Ini sebagai pembandingnya. Kita lihat H2SO4 dengan Al kalau bereaksi 3/2. Kalau 0,4 berarti di sini adalah 0,6 mol. Atau kalian bisa hitung dengan cara 3 dibagi 2 dikali 0,4 ya. Selanjutnya dengan cara yang sama untuk Al2SO4 3 kali 1/2 dikali 0,4 didapatkan 0,2 mol ya. Gas hidrogen yang dihasilkan 3 dibagi 2 dikali 0,4 sebesar 0,6 mol. Nah, selanjutnya kita akan cari mol reaktan setelah bereaksi ya. Yang di kiri dikurangi reaktan 0,4 dikurangi 0,4 berarti habis. Benar ya, Al adalah reaksi pembatas karena dia habis. Sedangkan dari H2SO4 0,8 dikurangi 0,6 sebesar 0,2 mol. Nah, yang sebelah kanan dijumlahkan 0 ditambah 0,2 berarti 0,2 mol ya. Gas hidrogen 0 ditambah 0,6 0,6 mol. Ya, sahabat juara, dari sini kita dapat mengetahui ternyata setelah bereaksi airnya habis, H2SO4 bersisa sebesar 0,2 mol, H2SO4 yang dihasilkan sebesar 0,2 mol dan gas hidrogen sebesar 0,6 mol. Ya, baik. Untuk soal nomor 4 ini ya kita udah tahu bahwa H2SO4 bersisa sebesar 0,2 mol. Jawabannya yang C.